Bola panas, kasus tudingan ijazah palsu Joko Widodo terus bergulir. Di Polda Metro Jaya, akhir drama kasus tudingan ijazah palsu milik Jokowi akan ditentukan. Hingga kini, polisi terus menggelar pemeriksaan maraton terhadap para saksi terlapor. Termasuk Roy Suryo, Rizal Fadilah, dan Kurnia Tri Royani yang kembali diperiksa penyidik sejak Rabu pagi. Sesuai dengan tadi yang disampaikan oleh kuasa hukum kami, ya koordinator non-litigasi Pak Ahmad Kosinudin, saya bersama dengan Bu Kurnia Tri Royani bersama dengan Pak Rizal Fadilah ini hadir untuk memenuhi panggilan yang pertama, ya gitu, panggilan selaku saksi yang pertama. Jadi jelas ya panggilannya selaku saksi. Kenapa kami baru hadir sekarang? Karena memang jelas ya, kemarin baru saja 3 hari yang lalu kita setelah bergembira merayakan 80 tahun kemerdekaan Indonesia. Dan 80 tahun kemerdekaan Indonesia itu adalah kebetulan saya bertiga, ya kami bertiga, saya, Dr. Resmond dan juga Dr. Tifa itu melaunching buku yang ini e-booknya ada di sini, ya. Ini judulnya Jokowi's White Paper. Alhamdulillah sukses tetap bisa di launching, ya, secara soft launching, meskipun dengan tadi yang disampaikan Pak Kosinudin dengan berbagai intimidasi. Kasus ini memasuki babak akhir dengan meningkatnya status perkara ke tahap penyidikan pada 10 Juli 2025 yang lalu. Namun, hingga kini polisi belum mengumumkan siapa tersangka dari kasus tudingan ijazah palsu yang dilaporkan oleh Joko Widodo. Publik menanti akhir drama kasus tudingan ijazah palsu ini. Apakah pemeriksaan Roy Suryo CS akan berujung pada penetapan tersangka? Atau lagi-lagi hasil pemeriksaan polisi hanya menguap begitu saja? Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas informasinya selengkapnya, kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo CS Jahmada Girsang dan juga pendukung Jokowi Ade Armando. Selamat sore Bapak-Bapak, apa kabarnya? Selamat sore Bang Ade Armando. Sore, Bang Jahmada. Baik, saya ke Pak Jahmada terlebih dahulu. Pak Jahmada, ini kan kasusnya sudah naik ke tahap penyidikan. Bung Roy Suryo CS sendiri ini kan juga kalau kita lihat-lihat selalu ngejar-ngejar Jokowi dari mulai ijazah palsu dan kemarin juga meluncurkan buku Jokowi's White Paper. Buku ini apakah jadi senjata baru? Ya Mbak, betul. Itulah kalau kita sebut Roy Suryo kan kita udah tahu bukan soal karakternya ya, memang seorang pemikir menurut saya selaku kuasa hukumnya dan cendekiawan yang memang tidak bisa diam dalam hal aktivitas ilmiah. Itu satu. Nah kemudian dihubungkan dengan perkara ini tentu mereka yang mengawalinya dengan penelitian. Saya yakinkan penelitian, jika ada yang tidak setuju itu penelitian, ya jawab saja, bebas saja kita. Dan titik kulminasinya sudah terbungkus satu buku yang kurang lebih 700 halaman berisi dari mulai pet awal sampai pet akhir tentang ijazah palsu itu. Itu yang menurut saya sangat perlu saya hargai. Ya bagi kita yang menghargai juga monggo, yang tidak menghargai lawanlah dengan ilmiah, karena buku itu adalah ilmiah yang membuka semua tabir yang punya dari mulai tahun 2013 di Universitas Islam Yogyakarta tentang hal ini awal-awalnya. Saya kira gitu Mbak. Baik, Bung Ade, kalau melihat sepak terjangnya Roy Suryo CS ini seperti apa nih Bung? Ya saya sih termasuk orang yang kurang percayalah ya, tidak sepenuhnya percaya bahwa ini dilakukan atas dasar tujuan penelitian seperti dikatakan oleh Bang Jahmada tadi ya. Karena apa yang dia kalau orang melakukan penelitian tuh mestinya taruhlah di awal dia membuat sebuah rencana penelitian, dijelaskan metodenya seperti apa, kemudian sambil berjalan dia terus atau maksud saya adalah ketika dia belum menemukan jawaban, dia mestinya belum bicara dulu dong ke publik ya. Sebagai contoh misalnya tentang ijazah palsu ini ya. Di dalam hal ini masalahnya Bung Roy Suryo ini berulang kali ya menyatakan bahwa dia sangat percaya bahwa ini ijazah palsu ya, tanpa kemudian menunjukkan bukti-bukti yang diperlukan
untuk bagi kita untuk bisa tiba pada kesimpulan bahwa itu memang palsu. Itu kan mestinya disampaikannya ketika hasil penelitian atau proses penelitian sudah berakhir, di ujung penelitian barulah diungkapkan bahwa setelah kami meneliti A sampai Z, maka kami tiba pada kesimpulan bahwa ini adalah sebuah ijazah palsu. Nah, ini yang tidak terlihat dalam proses penelitiannya Bung Roy Suryo. Jadi kami merasa bahwa ya boleh-boleh saja mereka mengatakan ini sebagai sebuah penelitian, dan mereka mengungkapkannya kemudian dalam buku Jokowi's White Paper, dan mungkin sekali kami juga akan mendiskusikannya. Tapi pada saat yang sama memang sudah terjadi pelaporan, dan dalam pelaporan itu atau terkait proses pelaporan itu memang sekarang sudah naik ke tahap penyidikan kan. Jadi kita hargai saja itu semua. Baik, Bung Jamada, ini kan tahapnya juga sudah naik ke penyidikan. Apakah akan ada kejutan lagi mungkin dari Bung Roy? Mungkin ada bukti-bukti baru seperti itu? Saya pikir bukti yang paling mantap sekarang lengkap adalah buku ini, Jokowi's White Paper ini. Jadi saya mau katakan lagi ya, saya bukan menentang Mas Ade Armando, tapi kami harus punya pendirian. Jadi pendirian kami dulu harus ada dulu di tim ini. Begini, saya mau jelaskan sedikit ya, bahwa mulai 2013 tadi saya katakan, kemudian berlanjut ke Dian Sandi mengunggah itu, kemudian masalah Bambang Tri dan Gus Nur. Oke, stop sampai di situ. Kemudian ada gap. Kita rasakan ada gap. Khususnya Dr. Roy, Dr. Rismond, Dr. Tifa melihat itu ada gap. Tidak nyambung. Itu namanya kalau dalam penelitian riset gap. Nah, mereka sekarang mengisi ini. Ini harus tuntas, jangan sampai terpendam. Yang sudah sempat terunggah itu, mereka teliti. Kebetulan mereka dari Gajah Mada merasa hati mereka ada rasa tanggung jawab. Nah, untuk itulah diadakan penelitian sampai dengan adanya buku ini. Oleh sebab itu, alangkah buku ini nanti kalau kita baca, saya sendiri belum baca, tapi saya tahu kerangkanya seperti apa. Kira-kira apa itu isinya secara garis besar kita sudah tahu. Dan itu kita banggakan. Artinya, kalau kemanapun nanti arahnya perkara ini, selain kita menjawab secara hukum juga pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh penyidik, jikapun sampai nanti ke persidangan, itu kita harus jawab secara hukum, dan buku ini menjawab secara ilmiah. Saya kira itu. Jadi kita tidak lagi kemana-mana nih. Kalau bertengkaran kemana-mana, saya kira zamannya sudah lewat itu. Itu zaman rivalitas kemarin yang saya bilang. Sekarang zaman konflik, zaman pembuktian, baik secara hukum, pasal-pasal kita sama, tinggal menafsirkannya seperti apa. Dan buku ini silakan dibaca 700 halaman. Dan ini ada berseri, mungkin ada seri 2 dan seterusnya. Saya kira kita hargai ya. Saya selaku kuasa hukum mereka, saya sangat salut untuk usaha ini. Mereka tidak ada bayaran, mereka tidak ada bohir, dan mereka berdiri di atas kaki sendiri. Begitu Bang Ade Darmando, Mas Ade Darmando dan Mbak Yan. Bung Ade, bagaimana tanggapannya? Ini kan dikatakan bahwa Jokowi's White Paper, bukunya ini akan dijadikan senjata baru untuk dalam proses penyidikan. Dan kira-kira selama proses penyidikan ini apakah akan ada tersangka nih Bung Ade? Yang terakhir tidak bisa saya jawab ya soal tersangka. Tapi yang penting adalah saya menghargai loh apa yang dilakukan oleh Bung Roy Suryo dan kawan-kawan ini sebagai sebuah upaya untuk mungkin menegakkan kebenaran apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Dan saya selalu katakan kepada Bung Roy bahwa buat saya yang terpenting adalah Anda bisa menunjukkan kepada saya dan teman-teman semua, ya saya akan tidak malu-malu mengatakan kami sih pendukung Pak Jokowi ya. Kami sangat percaya pada Pak Jokowi. Tapi kalau betul bahwa Pak Jokowi itu ternyata sebetulnya adalah seseorang yang memalsukan ijazah, ya, maka kami pun akan menerima dan mungkin kami akan mengatakan terima kasih Pak Jokowi. Tapi kalau begitu ya kami tidak mungkin lagi mendukung Anda kan. Nah, tapi untuk tiba pada kesimpulan semacam itu kan kami perlu punya bukti. Ini yang pertama saya belum baca bukunya ya, tapi dari apa yang disampaikan oleh Bung Roy Suryo di berbagai pertemuan, diskusi, presentasi, saya tidak melihat tuh ada sesuatu yang baru dari buku ini di luar apa yang sudah disampaikan beliau dan kawan-kawan selama ini. Ya misalnya saja tentang apa yang mereka sebut sebagai ELA ya, Error Level Analysis yang mereka bilang dilakukan oleh Bung Risman terhadap ijazahnya Pak Jokowi ya. Nah dalam hal ini kan kita tahu semua bahwa
ijazah Pak Jokowi itu memang mereka tidak punya akses terhadap ijazah Pak Jokowi. Mereka tidak pernah memegangnya dan karena itu tidak mungkin mereka analisis dengan metode apapun. Yang mereka mungkin analisis adalah sebetulnya sebuah kopi digital dari ijazah Pak Jokowi yang sebetulnya sudah diedit dan dimanipulasi dan beredar secara online. Dan itu sama sekali tidak valid untuk dijadikan objek yang akan diteliti sebagai sebuah pembuktian seberapa validkah ijazah Pak Jokowi tersebut. Jadi memang kita sekarang sedang menunggu-nunggu nih. Bukunya seperti apa, katanya kan akan dibagikan secara online atau mungkin kalau perlu kami beli ya. Kami sudah menyatakan ini kepada teman-teman, kalau ini dijual dan mungkin harganya mungkin tidak murah gitu ya, kita bersiap ya membelinya ya, agar kita bisa menganalisis isinya. Jadi ada dua kan nih ya, ada dua rute proses, satu hukum ya, berjalan itu kita nggak akan bisa campur tangan kan, dan bukan memang keinginan kita untuk campur tangan. Di sisi lain adalah pembuktian ilmiah tadi. Kita sebagai orang-orang yang juga bergerak di bidang pendidikan dan berada di perguruan tinggi juga harus mengomentari hasil penelitiannya Bung Roy Suryo dan kawan-kawan, begitu. Baik, Bung Ade dan Bung Jahmada, kita dengarkan terlebih dahulu pernyataan dari Bung Roy Suryo usai tadi melakukan pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ya, jadi artinya apa? Ya memang saya dari awal menyatakan seorang saksi itu harus bisa atau harus hanya mengatakan apa yang dia lihat dengan mata dia sendiri dan apa yang dia dengar dengan telinga dia. Seorang saksi nggak boleh dimintain pendapatnya, apakah Bapak lihat ini siapa. Kalau memang kita nggak mengerti, itu kita nggak boleh menceritakan atau berpendapat. Itu ahli kalau yang berpendapat. Saksi itu hanya mengatakan yang dia lihat dan dia dengar. Makanya tadi saya hanya menyampaikan yang saya lihat dan saya dengar pada pertanyaan seputar tanggal 22 Januari 2025. Selain itu, ya saya tidak perlu menjawab karena pertanyaan di luar tanggal 22 Januari itu 2025 adalah tidak saya ketahui dan tidak saya dengar. Jadi itu yang saya jawab tadi. Mungkin bisa disampaikan tanggal 22 Januari itu apa? Justru itu yang menarik. 22 Januari saya tidak mengerti itu peristiwa apa. Ya, gitu. Ada di Jakarta Pusat itu di mana? Tidak ada juga. Jadi kan lucu. Sesuatu yang saya tidak ada di dalamnya, saya tidak disebut di dalamnya, orang-orang yang ada di situ juga tidak ada saya, ditanyakan kepada saya. Jadi sama aja kalau teman-teman ditanya, Anda ada di situ? Nggak ada. Oke, begitu Anda nggak ada, Anda tahu nggak siapa-siapa yang di situ? Kayaknya nggak ada. Ya udah kan. Jadi cepat tadi pertanyaannya. Dengan demikian saya memang menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ketahui. Misalnya apa? Oh, saya lahir di mana? Dulu pendidikannya apa? Orang tua siapa? Data diri apa? Kemudian apa yang saya ketahui? Apa yang saya takuni selama ini tentang latar belakang telematika saya seperti apa? Definisi telematika seperti apa? Ya itu yang saya jawab. Begitu kemudian pertanyaan ada tanggal itu dan serangkaian, saya bilang gini, sebuah namanya serangkaian, ya, saya balik ke dia. Namanya serangkaian tuh dari awal sampai belakang. Nggak boleh serangkaian terus tiba-tiba saya ditanya yang di tengah. Nggak ada. Kemudian saya ditanya yang di belakang. Nggak boleh. Kalau dari awal sudah putuslah pertanyaan itu. Baik, Bung Jahmada, ini kan tadi dinyatakan juga oleh Bung Roy bahwa ia ditanyai oleh penyidik soal apa yang terjadi tanggal 22 Januari begitu. Ini apa sebetulnya? Oke Mbak, justru itu sekarang penyidikan kalau kita nilai dari segi hukum ya, dari hukum acara pidana, beberapa hal catatan menurut saya ada negatifnya. Satu, mulai dari pemanggilan orang yang seperti berbondong-bondong ini. Sebenarnya itu tidak terlalu sangkut dengan perkara 310, 311, itu satu. Kedua, katakanlah oke, ya potnon atau asumsinya oke, masuk ke sekarang ke penyidikan. Kita lihat tadi malam itu semacam ada penyiksaan, ya saya katakan penyiksaan, itu ada BAP sampai jam subuh 4 pagi. Menurut saya itu suatu penyidikan yang tidak pas. Sesuai dengan pasal 52 KUHP, setiap orang itu balance sebenarnya, penyidik dengan yang disidik, ya penyidik dengan yang diperiksa, saya katakan itu harus bebas. Kalau yang diperiksa, apalagi didampingi oleh kuasa hukum tim kita yang lain tadi malam, kalau menyerah silakan aja. Ini semacam ada pemaksaan sampai 1.230 halaman yang harus tanda tangan. Bayangkan itu melebihi suatu pidana luar biasa. Nah dari situ harusnya penyidikan ini harus dievaluasi. Oleh sebab itu,
mulai besok, mulai tadi kita berikan informasi kepada klien-klien kita yang diperiksa, harus diberi batas waktu sampai jam 5 atau jam 6 sore. Jika tidak selesai dilanjutkan. Kalau dipaksakan seperti tadi malam, ini kembali lagi pihak kepolisian atau penyidik itu memperlihatkan suatu pressure atau tindakan kriminalisasi lagi, muncul lagi. Karena pasal 52 mengatakan itu tidak boleh dipaksakan. Kalau ibaratnya mereka tidak mau jawab semua juga nggak masalah. Tapi sejauh ini klien kami, Pak Rizal, Roy tadi mengatakan mereka tetap menjawab pertanyaan-pertanyaan yang relevan. Khusus yang video tanggal 22 Januari 2025, khususnya klien kami Roy nggak ada di situ. Tadi Roy sudah menjelaskan, dan Roy ini sekarang pintar hukum loh. Dia lebih pintar kadang-kadang dari kami. Dia ditanyakan tentang video tanggal 22 Januari 2025 itu tidak connect dengan 3M, mendengar, melihat, dan mengalami. Nah, kalau itu ditanyakan terus kan percuma, Mbak. Jadi menurut saya begitu, Mas Ade ya. Jadi penyidikan ini pun kelihatannya asal jualan aja, seperti TV kerja tayang gitu loh. Maaf kata ya, menurut saya tidak profesional. Bung Ade, gimana tanggapannya? Ya, kita tentu saja berharap bahwa pihak kepolisian akan tetap profesional ya. Kami juga biar bagaimanapun tidak akan suka kalau sampai ada pihak-pihak yang mengalami perlakuan tidak adil ya. Tapi memang saya melihat begini, itu kan tadi disebut tanggal 22 Januari, dan itu adalah kelihatannya hasil dari rekaman tape yang dibawa, yang diperiksa oleh polisi. Nah, dalam hal ini saya perlu barangkali memberi tekanan bahwa sebetulnya tape yang diberikan, rekaman-rekaman yang diberikan itu ada jumlahnya kalau tidak salah sampai 26 tape katanya ya, yang dibawa oleh Pak Jokowi, yang kemudian digunakan oleh polisi untuk menjadikan 10 orang ini menjadi terlapor, Pak Roy, Pak Risman, Pak Bu Tifa maaf, dan kawan-kawan. Nah, artinya gini, ini kan baru penyidikan di tahap pertama nih. Nah, ini pertama kali dipanggil sebagai saksi ya, untuk yang video 22 Januari. Nah, saya nggak tahu nih dalam proses ini apakah kemudian adalah video berikutnya, apakah akan ada video berikutnya, apakah akan ada video berikutnya. Saya sebagai seorang yang berada di luar proses peradilan ini akan mengatakan ya kita harapkan saja semua berjalan dengan baik, dengan adil, tanpa ada tekanan, tanpa ada perlakuan yang mungkin mempersulit siapapun termasuk para terlapor ini. Saya rasa kita sama-sama menahan diri aja dulu di sini. Tapi saya senang tadi dikatakan bahwa ya misalnya Pak Bung Roy Suryo ini mengatakan bahwa dia akan terus ya mengikuti apa yang diminta oleh polisi, dan mudah-mudahan ini akan membuat proses penyelidikan ini atau penyidikan ini bisa berlangsung secara lebih efektif dan efisien. Baik. Terima kasih banyak Bung Jahmada dan Bung Ade Armando sudah bergabung dengan iNews sore hari ini. Terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Bang Jahmada. Selalu. Sampai ketemu. Mas Ade Armando, Ade, terima kasih. Sama-sama.